Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8, subtema 1 pembelajaran 5 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui keragaman sifat individu, yang kedua, mengetahui informasi dari teks bacaan, dan yang ketiga, mengetahui intonasi yang benar pada sebuah lagu. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Nah, sekarang untuk mengetahuinya, amatilah peta berikut ini. Berikut ini adalah peta Sumatera. Lihatlah bentuknya dan perhatikan setiap kota yang ada pada Pulau Sumatera berikut ini. Lalu lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Nah, sekarang ayo berlatih. Amatilah gambar di atas. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar-gambar berikut ini ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar ya. Misalnya pada gambar yang pertama merupakan sifat rajin, dan pada gambar kedua merupakan sifat pemalas. Untuk gambar yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Bacalah cerita berikut ini ya. Judulnya Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen,
Padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh kepleset. Aduh, teriak Putri Tangguk. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan di sini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguk. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguk terkejut mendengar suara teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras menghilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguk. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk mendatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu.
Kau telah menghina kami, kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun meminta maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Nah, tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita di atas? Ayo, lakukan kegiatan berikut. Ingat ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguh tersebut. Yang pertama, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Iya, mengenai cerita rakyat atau cerita legenda karena berkembang dari mulut ke mulut. Yang kedua, siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Putri Tangguh adalah nama ibu dari 7 anak dalam cerita ini. Kisahnya menceritakan tentang kehidupan Putri Tangguh. Nah, untuk soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Nah, tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo, nyanyikan bersama-sama. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Injit-Injit Semut bersama teman satu kelas. Perhatikan terlebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu tersebut dengan benar ya. Judulnya Injit-Injit Semut, 8 bit, tempo 90, 4/4 agak cepat. Lagu daerah Sumatera Timur. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Wah, kalian memang hebat ya. Silakan kalian lanjutkan ya. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar.
Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Lihatlah not angka berikut ini. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronome Maisel atau disingkat MM. Metronom Maisel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh lagu Timang-Timang Anakku Sayang, ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante 72-76 mm. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72-76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. mm 72-76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contohnya lento sama dengan lambat, 56-58 mm. Lalu ada tempo sedang, contohnya andante, seperti orang berjalan, 72-76 mm. Sekarang ayo berlatih, amatilah teks lagu Injit-Injit Semut. Identifikasikan tinggi rendah nada dan notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Untuk kerjasama dengan orang tua, pada pembelajaran 2 kamu sudah mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang mintalah kepada orang tuamu untuk mengajarimu menyanyikan lagu daerahmu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.